salah satu dari jenis penyerangan ini. Atau kombinasi, ada serangan bencana alam, serangan penyakit yang setan buat, dapat menimbulkan rasa takut, rasa putus asa, depresi, atau hati yang keras, hati yang akan buat kita menolak Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Kalau Engkau nyata, kok saya sakit ini Tuhan ya. Kalau Engkau nyata, kenapa rumah saya hancur? Ya, kenapa harta benda saya hancur? Semua kita melihat semua itu dan kita ujung-ujungnya kita mempersalahkan Tuhan dan kasih-Nya. Padahal semua rencana Tuhan, Yeremia 29 ayat 11, tidak ada rancangan Tuhan untuk mencelakakan kita. Tidak ada rancangan Tuhan untuk apa? Rancangan Tuhan hanyalah masa depan bagi kita yang baik. Ya, damai yang dapat Tuhan berikan. Tapi itu semua setan buat semua itu. Sehingga kita akan mencela Tuhan. Kita akan mengutuk Tuhan. Mengutuk Tuhan. Itu adalah pekerjaan setan. Apakah pertanyaannya bagi kita? Apakah yang menjadi kenyataan dari kuasa jahat supranatural ini terhadap ketidakberdayaan kita? Yang mengajarkan kepada kita mengapa kita harus memegang Tuhan Yesus yang tidak hanya lebih besar dari kuasa-kuasa ini, tetapi Kristus telah mengalahkan mereka. Jadi itulah kita sudah dapat mempelajari ya pelajaran firman Tuhan, katakan bahwa setan itu nyata, setan itu real. Dia begitu menggunakan berbagai cara ya. Berbagai cara, mungkin cara-cara yang halus seperti kita sudah baca kutipannya, dengan cara yang halus tapi untuk menipu kita. Ya, untuk menipu kita. Ya. Berbeda mungkin caranya di Indonesia dan di Amerika. Ya. Kalau di Amerika mungkin ya dia banyak orang Amerika yang sudah berpikir. Nanti kita akan lihat statistiknya. Oh itu tidak ada itu iblis, tidak ada itu setan. Walaupun mereka tidak percaya adanya setan, mereka tidak percaya ada roh-roh yang menggerakkan diri mereka untuk mengambil keputusan yang salah. Ya, karena mereka bagi orang-orang di Amerika atau dunia Barat, segala keputusan untuk mengambil satu sikap, satu hal, satu keputusan itu saya sendiri yang bertanggung jawab. Saya sendiri yang akan memutuskan hal itu. Tidak ada setan, mereka tidak percaya setan. Tetapi walaupun demikian, pada saat yang bersamaan orang Amerika tidak percaya setan, tapi pada saat yang bersamaan film-film Hollywood ya, mulai dari film Ghost dan semua Casper dan lain sebagainya, itu menunjukkan apa? Adanya apa? Adanya kuasa-kuasa gaib, adanya hantu-hantu. Ya, jadi bukan hanya orang Indonesia yang percaya pocong. Ya. Orang Amerika juga banyak 2 dari 5 orang, ya, atau 45% ya. Riset menunjukkan 2 dari 5 orang di Amerika itu percaya adanya hantu. Kenapa? Ya karena itulah film-film dari Hollywood bicara tentang hantu, ghost dan lain sebagainya. Dan 1 dari 5 orang percaya bahwa mereka itu sedang pernah melihat katanya itu hantu, perwujudan hantu, ya. Perwujudan hantu. Kenapa? Karena banyak film-film. Ya. Tapi sekali lagi, hantu-hantu itu hanya sebatas untuk entertainment. Ya. Sebatas untuk entertainment. Dan betul, ya, statistik memang membuktikan bahwa banyak orang Amerika itu percaya adanya hantu-hantu atau bahkan demon. Ya. Seperti ada film-film Hollywood yang bicara tentang demon. 2 dari 5 orang Amerika itu percaya. 2 dari 5. Ada, ya walaupun kalau kita lihat ya dari research ini cukup menarik, wanita lebih banyak percayanya terhadap hantu daripada pria. Ya. Wanita lebih banyak percaya daripada pria, dan orang-orang yang berbakti ya kaum Protestan di Amerika ya, yang di Bible Belt ya, atau yang mayoritas dikatakan mayoritas Republican, itu lebih percaya tentang hantu daripada Demokrat. Ya, itu kalau Anda baca seterusnya research ini ya yang cukup menarik ya. Tapi dikatakan walaupun demikian anak-anak muda dikatakan di bawah 26 tahun itu lebih percaya hantu ya karena sedang nonton film mungkin gitu ya. Tetapi kalau orang semakin tinggi pendidikannya, misalnya ini ya. Semakin tinggi pendidikannya orang di Amerika, misalnya mereka sudah tamat college, tamat dari universitas, berapa. Jadi semakin tinggi pendidikannya itu mereka itu semakin apa? Semakin tidak percaya, walaupun film-film Hollywood banyak bicara tentang hantu, ya, tentang demon dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak percaya. Kenapa? Karena ya semakin pintar mungkin kalau orang-orang yang semakin pintar ya. Jadi inilah mungkin salah satu yang dapat kita lihat juga usaha setan ya untuk mengelabui. Dia tidak mau dia kelihatan. Dia selalu bersembunyi. Makanya di Taman Eden, setan tidak langsung menampakkan dirinya. Dia masuk kepada apa? Dia masuk kepada ular, binatang yang paling apa? Paling indah pada saat itu. Jadi dia tidak pernah setan itu mau untuk apa? Tampil secara muka dengan muka. Nah, dia dapat menggunakan ya, ular. Dia main di belakang layar.
Dan salah satu yang dia tawarkan, seperti kalau kita lihat ya, kenapa orang-orang semakin orang pintar itu nggak percaya tentang hantu ya. Ya kenapa? Karena coba kita lihat metode setan sendiri waktu di Taman Eden. Dia bertanya kepada Hawa. Dia bukan bilang, oh Hawa, Tuhan bilang begini ya. Dia bertanya, bukankah, ya dia bertanya kepada Hawa ya, bukankah Tuhan telah mengatakan semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan kecuali yang satu ini? Itu penipuan setan ya. Tapi dia bertanyanya itu pintar. Dia bertanya kepada Hawa seakan-akan dia perlu jawaban dari Hawa. Dia perlu kepintaran Hawa untuk menjawabnya. Dan itulah selalu metode daripada setan ya. Jadi itulah. Jadi banyak orang Amerika tidak percaya setan, tapi mereka percaya adanya hantu karena entertainment di Amerika Serikat. Dan bahkan dari sejak itulah ada orang-orang yang mengaku, mereka bilang, waduh, satu dari 5 orang Amerika percaya, wah saya udah pernah ketemu tuh hantu. Ya mungkin gambar-gambar atau apalah gitu ya. Saya ketemu dengan hantu atau vampire walaupun sedikit ya. Kenapa? Umumnya orang hanya sebatas entertainment saja. Tetapi untuk mempercayai setan itu sendiri, keberadaan setan itu sendiri, atau dunia gaib itu, atau bagi orang-orang yang semakin dalam tanda kutip pintar, mereka tidak mau percaya keberadaan roh-roh jahat atau setan ataupun hantu ini dan lain sebagainya itu. Kenapa ya? Karena mungkin orang pikir di Amerika Serikat ini orang-orang sudah semakin saintifik, sudah semakin ilmiah ya. Segala sesuatu itu harus harus berdasarkan metode ilmiah. Nah, bagaimana kita bisa mengobservasi hantu? Kita tidak bisa bawa hantu itu ke laboratori untuk kita observasi, kita buat rumusannya dan lain sebagainya ya. Itulah sebabnya banyak orang di dunia barat tidak seperti mungkin di dunia timur ya, di Asia atau Afrika ya. Kenapa? Karena misalnya salah seorang disebut Thomas Henry Huxley ini disebut sebagai the bulldognya atau anjing bulldognya daripada Charles Darwin. Kenapa? Karena dialah yang mempromosikan hebat sekali teori evolusi. Ini yang dia katakan bahwa the man of science, orang-orang yang percaya dengan ilmu pengetahuan, para ilmuwan telah belajar untuk percaya pada pembenaran. Seringkali kan kata justification ini kata untuk orang-orang beragama ya dikata justification by faith. Tetapi dikatakan apa? Para ilmuwan telah belajar percaya kepada hal yang benar atau pembenaran, bukan pembenaran melalui iman ya, bukan justification not by faith, but by verification, tetapi melalui verifikasi. Ya. Jadi mayoritas orang di dunia barat tidak percaya, walaupun mereka percaya ada hantu karena film-film Hollywood dan lain sebagainya. Tetapi mayoritas itu tidak betul-betul mayoritas tidak percaya kehadiran setan, ya, tidak percaya adanya setan. Dan mungkin dulu ada semakin banyak orang yang masuk gereja ya, seperti research di Amerika. Kalau kita semakin banyak masuk gereja dan sebagainya, kita lebih percaya adanya keberadaan setan. Tetapi semakin kita dari tahun ke tahun semakin orang tidak lagi percaya akan keberadaan daripada setan ataupun iblis dan pengikut-pengikutnya. Jadi ini artikel baru ini bulan Juli tanggal 20 Juli tahun 2023 bahwa kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib dalam tanda kutip ya, bagi mereka itu gaib, bagi saya pribadi itu hal yang nyata ya. Kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib itu semakin menurun dari waktu ke waktu. Orang-orang di Amerika ini semakin menurun. Tidak percaya kepada Allah itu semakin menurun. Tidak percaya kepada surga semakin menurun, kepada malaikat, kepada neraka, kepada devil, kepada setan. Itu semakin dari tahun ke tahun, dari 2001 sampai 2003 itu semakin menurun. Dan kalau Anda lihat juga, itu kalau kita masih rajin masuk gereja, orang-orang yang rajin masuk gereja di Amerika, masih mereka mempercayai adanya setan ya. Tapi semakin orang tidak masuk gereja, tidak pelajari firman Tuhan, semakin mereka tidak mempercayai kehadiran setan. Ya, kehadiran hantu karena film-film oke. Tapi hantu itu dianggap hantu-hantu yang mereka lihat itu yang mereka percaya, 2 dari 5 orang yang percaya hantu itu tidak melihat hantu itu sebagai sesuatu hal yang akan mengganggu mereka. Ya cuma lewat begitu aja lah. Itu mungkin orang-orang yang sudah mati, yang jiwanya masih melayang-layang itu ya, dan lain sebagainya ya. Tapi pelajaran firman Tuhan yang kita sudah pelajari sepanjang minggu ini, kita sudah dapati, kita sudah pelajari dari firman Tuhan bahwa setan itu nyata dan setan itu berusaha supaya kita tidak melihat keberadaannya itu sebagai suatu hal yang akan membawa kita dekat pada Tuhan. Kalau dia terang-terangan muncul, mungkin kita akan dia selalu maunya menyamar sebagaikan malaikat terang. Dia akan nanti muncul sebagai Kristus ya. Dia tidak muncul sebagai sesuatu hal yang akan
Tapi intinya dia dari balik belakang itu dustanya itu dia membawa orang untuk tidak percaya, membawa orang untuk keluar dari satu kepercayaan dengan Tuhan. Ya. Dan dia tidak mau terang-terangan. Ya, banyak kali dia tidak mau terang-terangan. Kita sudah baca ayat statement ini. Kita baca kembali ya. Ada kecenderungan yang terus bertambah untuk meragukan eksistensi atau keberadaan roh-roh jahat. Tetapi Alkitab bukan saja mengajarkan eksistensi malaikat-malaikat yang baik maupun yang jahat, tetapi juga menyatakan bukti yang tidak bisa diragukan lagi bahwa malaikat-malaikat itu bukanlah roh orang-orang yang sudah mati. Jadi hantu-hantu itu yang dilihat itu oleh orang-orang di Amerika yang mereka percaya itu bukan apa ya? Itu sesungguhnya malaikat-malaikat jahat ya. Itu adalah malaikat-malaikat jahat. Hantu yang dilihat oleh Raja Saul pada saat dia pergi ke wanita di Endor itu bukan apa? Rohnya daripada siapa? Bukan roh daripada Samuel yang sudah mati. Itu adalah malaikat jahat yang muncul bagaikan Samuel. Jadi setan itu nyata. Setan itu nyata. Dikatakan dia adalah apa? Dia adalah Yohanes 8:44 dikatakan dia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Dia dari sejak semula ya. Dan kalau kita berada dalam dunia yang tidak dan kita tidak berbalik kepada Tuhan, dikatakan apa? Maka kamu dikatakan, kamu hidup di dalamnya. Efesus 2 katakan apa? Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu apa? Roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Setan itu nyata, setan itu sedang bekerja di dalam dunia ini. 1 Petrus, kita sudah baca ini, kembali saya ingin ingatkan. 1 Petrus 5:8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah pertanyaannya, oke, pendeta sudah sering bilang, ya sudah sempat disinggung apa yang dapat setan buat sedikit waktu lalu. Mari kita lihat secara lebih mendetail lagi. Pada saat dia berjalan dan bekerja di antara kita, apa yang dia sedang lakukan saat ini? Berdasarkan Alkitab, apa kira-kira yang setan sedang dan dapat dan akan terus lakukan hingga saat ini dan waktu yang akan mendatang. Mari kita lihat beberapa poin. Ini tidak semua, Alkitab bicara banyak hal. Tapi mari kita lihat beberapa saja, karena waktu kita ya. Yang pertama, mari kita lihat bahwa setan dapat memasukkan gambaran ke dalam pikiran kita tentang sesuatu yang menarik. Namun yang menarik itu penuh dosa. Namun yang menarik itu penuh dosa. Dia dapat menampilkan keduniawian. Kita sudah bahas sedikit tentang pornografi dan lain sebagainya. Ya, itu menarik. Ya, semua hal yang mungkin dapat menarik kita, tetapi itu penuh dengan dosa. Matius 4. Saya tuh salah tulis ayatnya. Matius 4 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Mungkin saya perbaiki ya. Dalam Matius 4 kita perbaiki. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Waduh, daya tarik dunia. Iblis akan tunjukkan kepada kita. Dia tidak menunjukkan dirinya. Ya, dia tidak menunjukkan dirinya. Dia tunjukkan dunia dengan kemegahannya. Lalu kemudian iblis berkata kepada Yesus di ayat ke-9 dari Matius 4 ayat 9. Dan berkata kepada Yesus, semua ini, ya, dunia dengan kemegahannya ini, kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, jika engkau sujud menyembah aku. Tapi Yesus kata, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Setan dapat memasukkan ke dalam pikiran kita, waduh ini uang yang banyak kalau kita menang lotre. Aduh ini uang yang banyak kalau kamu dapat posisi ini. Kamu dapat kedudukan ini, kamu akan berkuasa. Kamu akan berkuasa. Ya. Itu dapat menarik perhatian kita. Dapat menarik keinginan kerinduan kita. Melalui apa yang dunia tawarkan. Uangkah itu? Harta. Mungkin kita pikir, pendeta kalau saya dapat lotre $500 juta, bukankah saya dapat membangun ini dan membangun itu untuk apa? Untuk membangun ini dan bangun itu untuk pekerjaan Tuhan. Hati-hati dengan pikiran seperti itu ya. Karena kita sedang berbicara tentang dunia dan kemegahannya, bukan kuasa Tuhan yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini. Jadi itulah ya, dia dapat memasukkan gambaran ke dalam pikiran kita tentang sesuatu yang menarik, namun penuh dengan dosa. Ya. Entah itu uang, kedudukan, pornografi, atau apapun.
You name it, dengan kata lain, dunia dengan kematian. Yang berikutnya, dia dapat membujuk kita untuk berbohong. Dia dapat membujuk kita untuk berbohong. Jadi pada saat kita berbohong, ditanya sesuatu lalu kita jawab sesuatu hal yang tidak benar, ya. Hati-hati. Kisah 5 ayat 3 berbicara bagaimana Ananias dan Safira itu berbohong. Dia janjikan sesuatu tapi dia tidak berikan semuanya. Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus kepada mereka? Kepada Ananias, Petrus katakan apa? Kisah para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Kuasai iblis. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Jadi itulah ya, itu pekerjaan setan yang nyata itu didapat apa? Membuat kita untuk berbohong. Ini kita pikir, waduh, kita tadi saya sudah katakan, waduh, setan itu penampakannya mungkin hanya di Indonesia ya. Tapi di seluruh dunia, di mana saja kita berada, kita dapat menjadi seseorang yang dibujuk oleh setan untuk berbohong. Jadi hati-hati ya. Bohong atau dusta itu adalah hasil bujukan setan. Kita harus waspada, kita harus berhati-hati ya. Harus waspada. Apalagi? Mengeksploitasi kecenderungan berdosa seperti kemarahan. Oke. Waduh, ini bukan hanya berdosa, ini sudah semakin dekat. Hal yang sering kita lakukan. Kita sering berdosa, mungkin kita sering marah, ya. Mengeksploitasi kecenderungan berdosa seperti kemarahan dan menyebabkan kemarahan tersebut menjadi tidak terkendali. Efesus 4 ayat 26 sampai 27 berbicara, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi ada marah yang tidak berbuat dosa, ya. Misalnya marah yang bukan untuk karena harga diri, keegoisan kita dan lain sebagainya, tapi kita boleh marah terhadap dosa, ya, atau apa ya, dengan kata lainnya. Jadi apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Salah satu halnya supaya tidak berdosa apa? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi iblis dapat mengeksploitasi kemarahan kita. Ya, itu pekerjaan setan yang nyata, itu membuat kita marah yang berkepanjangan, marah yang tidak terkendali. Itu pekerjaan setan. Siapa yang bilang? Bukan saya, saudara. Firman Tuhan, Efesus 4 ayat 26 dan 27. Apalagi yang dapat setan lakukan yang nyata selain membujuk kita untuk berbohong, ya, mengeksploitasi kecenderungan berdosa, dan sebelumnya kita sudah lihat bagaimana dia memberikan gambaran tawaran dunia yang menarik, ya, entah itu harta, uang, posisi dan lain sebagainya. Apalagi yang dapat dia lakukan yang nyata? Yang nyata adalah dia dapat menginspirasikan seseorang untuk menciptakan prinsip, menciptakan teologi atau ajaran, atau ide-ide yang kedengarannya masuk akal, namun salah dan berbahaya bagi jiwa kita. Itulah sebabnya setiap doktrin, setiap ajaran, setiap ide, ya, walaupun itu kedengarannya bagus, masuk akal, adakah ide-ide tersebut? Adakah praktek-praktek tersebut sesuai dengan firman Tuhan? Sesuai dengan ajaran keseluruhan dari firman Tuhan. Kenapa? Karena di zaman Rasul Paulus sendiri, Paulus sudah katakan itu, ya. Aku takut kalau pikiran kamu, ya, pikiran kamu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ular bilang, ini nggak apa-apa nih. Ya, pena inspirasi katakan sebelum Hawa makan itu buah, setan, ular itu sudah ambil lebih dulu pemakan. Jadi dia pikir, wah, nggak mati itu ular, jadi masuk akal nih. Nggak masuk akal nih perintah Tuhan, ya. Jadi Rasul Paulus juga katakan, ya, pikiran kita dapat disesatkan, kesetiaan kita kepada Kristus itu dapat dihilangkan, kita dapat diperdaya seperti Hawa diperdayakan oleh ular, ya, yang dengan kelicikannya. Dan ayat 15, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil dikatakan jika pelayan-pelayannya, siapa nih pelayan-pelayan? Ini pelayan-pelayannya setan. Seseorang yang apa? Yang diinspirasikan oleh setan untuk apa? Untuk menyamar sebagai pelayan kebenaran. Wah, ini pendeta, ini guru ini datang dari Amerika, pendeta. Dia mengajar nih. Dia mengajar di Indonesia. Hati-hati. Artinya pelajari firman Tuhan secara lengkap. Pelajari. Milikilah. Jadi dengan kata lain, dari buah-buahnya kita dapat melihat pelayan-pelayan yang menyamar atau pelayan-pelayan sejati. Ya, kalau ujung-ujungnya duit, oke, karena saya sudah memberikan ajaran yang masuk akal, ya, oke, perpuluhannya itu ke saya lah, begitu ya. Nah, itu hati-hati. Ya. Karena firman Tuhan sudah menceritakan bagaimana kita dapat mengetahui mana pelayan-pelayan Tuhan yang sejati. Apakah ajarannya sesuai dengan firman Tuhan?
Apakah kehidupannya sesuai dengan kehidupan yang difirmankan, yang dia ajarkan sendiri? Ya. Dan itulah, adakah tes kepada pelayan-pelayan itu dapat diaplikasikan kepada orang tersebut? Kenapa kalau tidak? Maka setan dapat menginspirasikan seseorang untuk menciptakan prinsip, ajaran, atau ide yang kedengarannya masuk akal, namun salah dan berbahaya bagi jiwa kita. Itulah sebabnya, bukanlah suatu hal yang ganjil, itu suatu hal yang lumrah di zaman Rasul Paulus. Jika pelayan-pelayan setan menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, namun apa? Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Itu pekerjaan setan yang nyata. Pekerjaan setan yang nyata. Berikutnya, setan dapat menjadikan Anda sakit. Oke? Setan telah menyebabkan Rasul Paulus sakit. Dapat dia gunakan. Melemahkan kondisi fisik kita sehingga kita bertanya, saya sudah berusaha dekat dengan Tuhan, saya sudah berusaha untuk selalu berdoa, kok sakit saya ini nggak hilang-hilang. Ya, sakit saya ini kok tidak hilang-hilang. Dan Rasul Paulus merasakan hal tersebut. Rasul Paulus merasakan hal tersebut. 2 Korintus 12 ayat 7, kalau Anda baca keseluruhnya ya, Anda melihat bagaimana Rasul Paulus bermohon supaya, aduh kalau bisa nih, duri di mataku ini, ada penyakitku ini hilang. Tapi apa ya? Tapi akhir Tuhan tidak berikan itu. Tapi apa yang Rasul Paulus? Dalam penderitaannya, apa yang menjadi posisinya? Dia katakan apa? Biarlah ini, aku harus menahan penyakit ini. Kenapa? Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Hanya karena dia bisa sembuhkan orang, lalu dia sendiri disembuhkan. Waduh, dia bilang, oh jagolah saya ini. Ini cara saya sudah menjadi seorang pelayan yang sejati. Saya sudah bisa membuat mujizat pada orang lain, bisa buat mujizat bagi diri saya. Kalau itu terjadi, Rasul Paulus katakan, aku akan meninggikan diriku sendiri. Ya. Makanya apa? Oleh sebab supaya Rasul Paulus tidak meninggikan diri, dikatakan apa? Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Satu duri dalam dagingku, yaitu apa? Seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi kadang-kadang Tuhan dapat izinkan setan. Tuhan dapat izinkan setan untuk melemahkan kondisi kita. Ya. Dan Tuhan sebenarnya dapat hilangkan itu dia. Tapi dalam kemahatauan Tuhan yang kita tidak dapat mengerti saat ini. Mungkin satu saat baru kita dapat mengerti. Oh itu, kenapa Tuhan izinkan ya. Satu saat mungkin baru kita dapat mengerti. Saat ini mungkin kita tidak dapat mengerti. Tapi seperti Rasul Paulus, dia katakan apa? Iblis dapat menjadikan kita diizinkan seperti kepada Ayub. Nanti kita akan kembali. Seperti kepada Ayub diizinkan. Iblis diizinkan oleh Tuhan. Oleh sebab tuduhan setan ya. Tuduhan setan terhadap Allah dan Ayub. Ya, maka diizinkan. Supaya apa? Digocok. Kita dapat digocok. Dibuat sengsara. Melemahkan kondisi fisik kita. Tuhan dalam kemahatauannya dapat mengizinkan hal tersebut. Jadi setanlah yang menjadikan kita sakit, bukan Tuhan. Ya, Tuhan izinkan, tapi bukan Tuhan yang langsung, bukan Tuhan yang buat ya, tapi setan yang menjadikan kita sakit, melemahkan kondisi fisik kita. Berikutnya, ini dia. Mungkin saya waktu kalau saya masih remaja tuh, saya selalu seorang kalau mau tidur sendirian kadang-kadang, ngeri juga gitu ya. Tapi ya pada akhirnya bisa berhasil ya. Tidak takut untuk tidur sendirian. Kenapa? Karena setan dapat mengirimkan mimpi yang mengerikan dengan adanya perwujudan setan di malam hari yang menimbulkan ketakutan. Ada ayatnya dan kita lihat juga ayat keduanya ya. Mazmur 91 ayat 5 katakan, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Ya, itu bicara tentang apa? Mimpi buruk dan yang mewujudkan apa? Dengan ada perwujudan setan, ya, kedahsyatan malam. Jangan takut juga terhadap panah yang terbang di waktu siang. Oke. Siapa yang ada contohkah Alkitab? Adakah contoh dalam Alkitab orang yang diganggu setan di waktu malam ya? Mungkin ini satu pembahasan yang Anda tidak suka mungkin kita mendengar ya. Aduh, nanti malam gimana nih kalau setan tiba-tiba muncul ya? Oke, setan mungkin punya berbagai cara ya, tapi salah satu cara yang dapat dia lakukan dan dia telah lakukan pada orang yang sangat dekat dengan Allah adalah apa? Kepada Ayub ya. Kalau Anda membaca Ayub 4 ayat 13 sampai 16. Ayub 4 ayat 13 sampai 16 katakan Ayub lagi bermenung oleh sebab khayal malam. Dia sedang berenung ya. Ayub ya. Waktu bermenung oleh sebab khayal malam. Ketika tidur nyenyak menghinggapi orang. Orang lain tertidur. Aku terkejut. Ayub katakan ayat 14. Aku terkejut dan gentar sehingga tulang-tulangku gemetar. Dia gemetar sekali si Ayub ya.
suatu roh melewati aku. Ayat 15. Suatu roh melewati aku. Tegaklah bulu romaku. Waduh, ketakutan dia ya. Roh itu berhenti, tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suatu suara berbisik-bisik kudengar. Waduh, jadi setan dapat apa ya? Dapat mengganggu kita di malam hari. Ya, dia dapat datang kepada kita di malam hari. Tapi jangan kita pernah kuat. Seperti firman Tuhan tadi dikatakan, walaupun ini dapat jadi ya, tapi dikatakan apa? Mazmur 91 ayat 5 sudah amarkan. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Ya, jangan takut kalau setan tiba-tiba datang. Ya, saya tidak bilang ini supaya terjadi. Kita berdoa jangan sampai setan datang waktu tengah malam gitu ya. Tapi itu terjadi kepada Ayub ya. Lalu berikutnya, seperti saya katakan tadi pada Ayub, setan dapat memicu serangkaian bencana alam yang mengerikan. Dan kematian orang-orang yang akan akibat bencana alam tersebut, kematian orang-orang yang tercinta, kehilangan rumah dan kehancuran atau kehilangan harta benda. Anda bisa baca dalam kitab Ayub bagaimana setan mengirimkan angin puting beliung hancur ya, dan setan kirim orang-orang ambil harta daripada Ayub habis. Anak-anak Ayub sendiri pun meninggal oleh sebab bencana alam yang terjadi. Setan dapat memicu serangkaian bencana alam, dan kita sedang menghadapi banyak bencana alam. Kita menghadapi bencana alam di Maroko, gempa bumi, banjir badang yang kena di Libya. Begitu banyak hal yang dapat terjadi dalam dunia ini. Firman Tuhan, kalau kita pelajari kitab Wahyu, selama ini mungkin Tuhan akan sementara menunggu kedatangan Yesus, Tuhan sudah menahan angin bencana ya deh. Tapi menjelang karena kedurhakaan manusia dan menjelang kedatangan Yesus, akan ada saatnya malaikat-malaikat itu akan melepaskan ya proteksi Tuhan. Proteksi Tuhan dilepaskan sehingga bencana demi bencana akan semakin lebih hebat akan terjadi. Kenapa? Proteksi yang Tuhan sudah apa? Sudah lepaskan. Sudah lepas. Itu amar, itu pelajaran nubuatan ya. Anda bisa pelajari itu dari kitab Wahyu. Saya pernah ada seri khotbah tentang kitab Wahyu. Ya, kenapa kita lihat misalnya? Kenapa meteor yang seringkali menghantam dunia ini kok jatuhnya itu di tempat-tempat yang paling sunyi, di Rusia lah, di tempat-tempat yang nggak banyak orang itu jatuhnya meteor. Tapi suatu saat meteor demi meteor, khotbah yang saya sudah perkhotbahkan ya berdasarkan kitab Wahyu dan apa yang dilihat oleh ilmu pengetahuan juga, suatu saat meteor-meteor itu dapat menghantam kota-kota besar dan itu menghancurkan banyak hal, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan pada saat semua ini terjadi, ya, pada saat ini serangkaian bencana alam yang setan buat, yang selama ini Tuhan sedang tolak, Tuhan sedang tahan, Tuhan sedang lindungi kita semua. Ya. Tapi suatu waktu, itu setan akan sering menyerang. Kenapa? Apa tujuan setan untuk membuat serangkaian bencana alam dan juga menakut-nakuti Anda di malam hari, memberikan ajaran orang dengan bawa ajaran palsu? Apa tujuannya? Salah satu dari jenis penyerangan ini atau kombinasi ada serangan bencana alam, serangan penyakit yang setan buat dapat menimbulkan rasa takut, rasa putus asa, depresi atau hati yang keras, hati yang akan buat kita menolak Tuhan. Tuhan di mana Engkau? Kalau Engkau nyata kok saya sakit ini Tuhan ya. Kalau Engkau nyata kenapa rumah saya hancur? Ya, kenapa harta benda saya hancur? Semua kita melihat semua itu dan kita ujung-ujungnya kita mempersalahkan Tuhan dan kasih-Nya. Padahal semua rencana Tuhan, Yeremia 29 ayat 11, tidak ada rancangan Tuhan untuk mencelakakan kita. Tidak ada rancangan Tuhan untuk apa? Rancangan Tuhan hanyalah masa depan bagi kita yang baik. Ya, damai yang dapat Tuhan berikan. Tapi itu semua setan buat semua itu. Sehingga kita akan mencela Tuhan. Kita akan mengutuk Tuhan. Mengutuk Tuhan. Itu adalah pekerjaan setan. Tapi seperti kita sudah pelajari, puji Tuhan untuk firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan bahwa ini semua adalah serangan-serangan, metode-metode kelicikan setan, saudara. Metode-metode kelicikan setan. Tapi yang pasti, pekerjaan setan itu nyata dan pasti, tapi kepastian kemenangan dalam Tuhan itu akan selalu ada ya. Efesus 6 ayat 10 ayat inti kita sepanjang minggu. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, kuat dalam apa? Dalam firman-Nya, dalam hubungannya dengan berdoa, dalam apa? Dalam kekuatan yang Roh Kudus berikan kepada kita. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu
muslihat iblis. Kita bersyukur seperti 1 Korintus 15 ayat 57. Bersyukur kepada Allah yang telah, bukan akan. Jadi waktu kalaupun kita takut malam hari, jangan khawatir. Tuhan telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan satu Yohanes 5:4 katakan, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kita. Supaya saudara dan saya pasti dalam Tuhan, kita harus diisi. Kita harus dipenuhi. Seperti saya katakan tadi ya, kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Dipenuhi dengan satu hubungan yang kuat dengan dalam berdoa. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kata dipenuhi ini, kalau kita kosong, kita akan takut terus terang. Kalau kita kosong, kalau pikiran kita kosong, selalu setan muncul tengah malam, waduh kita akan takut. Waduh siapa ini? Kita akan ngeri, rasa ngeri gitu ya. Tapi kalau kita isi dengan firman Tuhan, kita tahu, ini Tuhan sudah firmankan dalam firman-Nya. Kita tidak perlu takut. Kalau kita diisi dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus, dan hubungan yang erat dengan Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan sudah siapkan, telah berikan kepada kita. Efesus 4 ayat 10 katakan, Yesus, ia yang telah turun. Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Kita harus dipenuhi supaya tidak takut. Dipenuhi supaya kuat iman kita. Dipenuhi dengan kasih kepada sesama. Yesus datang untuk memenuhkan segala sesuatu. Apalagi? Dipenuhkan apalagi? Nah itulah berikutnya. Efesus 1 ayat 22-23. Katakan apa? Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Allah telah meletakkan. Allah Bapa telah meletakkan segala sesuatu, diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan telah diberikannya kepada jemaat. Lalu kepada Kristus yang telah diberikan, Kristus berikan kepada saudara dan saya. Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kita yang sudah dipenuhi, kita akan memenuhi yang lainnya yang belum penuh. Kita akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita dipenuhkan. Saudara dipenuhkan. Saudara dan saya. Kita dipenuhkan dengan iman. Kita dipenuhkan dengan iman yang bertumbuh oleh sebab pendengaran akan firman Tuhan. Kita dipenuhi dengan roh kekuatan, bukan roh ketakutan. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita dipenuhi dengan kasih kepada sesama. Dan kalau kita sudah dipenuhi, jangan pernah kosong. Jangan pernah kosong. Jangan pernah satu hari sekalipun kita lalai. Jangan pernah kita pikir kita mau berlibur satu hari ini dari mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita selalu dipenuhi, maka kita akan disanggupkan untuk memenuhi semua yang lainnya dan segala sesuatu yang lainnya. Itulah dia ya. Itu artinya ya. Jadi penuhi diri kita, penuhilah dunia itu dengan iman dan kasih kepada Kristus. Kalau diri kita penuh dengan iman, siapapun setan yang datang tiap malam, apapun penyakit yang setan berikan, apapun bencana alam yang setan berikan, apapun ajaran salah yang orang bawakan dari Amerika atau dari manapun, kalau kita sudah penuh dengan firman Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita telah menang. Kita telah mengetahui bahwa ini adalah tipu muslihat setan untuk menjauhkan kita dari satu kepercayaan, satu keyakinan dengan Tuhan. Gantinya kita lemah, gantinya kita kalah. Kita memiliki kepastian kemenangan di dalam Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.